Lantai keramik dingin yang kupel terasa menusuk hingga ke lututku. Bau karbol yang menyengat adalah satu-satunya parfum yang kuakrabi selama setahun terakhir. Namaku Rania, dan aku adalah budak di rumahku sendiri. Aku menggosok noda kopi di lantai ruang tamu dengan sisa-sisa tenaga. Pukul 5 sore. Seharusnya ini waktunya aku mandi, bersiap menyambut suami. Tapi aku tahu, pemandangan apa yang akan kusambut. Bukan lagi pelukan hangat atau senyum sapa. Yang akan datang adalah Dimas, suamiku, bersama dia. Bella. Benar saja, suara tawa manja dan cekikikan genit itu terdengar bersamaan dengan derit pintu depan yang terbuka. Jantungku mencelos, seperti biasa. Aku buru-buru berdiri, mengelap tanganku yang basah ke daster kusam yang kukenakan. Daster ini, satu dari 3 yang kumiliki, sudah pudar warnanya, sama seperti hidupku. Sayang, kamu capek ya? Suara Bella melengking, dibuat-buat manja. Capek banget, tapi lihat kamu jadi segar lagi, Dimas menjawab, suaranya berat dan penuh gairah. Suara yang sudah lama sekali tidak kudengar ditujukan untukku. Mereka masuk, bergandengan tangan, seolah aku hanyalah perabot tak terlihat di sudut ruangan. Bella, sang pelakor, terlihat sempurna. Rambutnya hitam legam tergerai, riasannya tanpa celah, dan gaun merah ketat itu memeluk tubuhnya. Wangi parfum mahal, parfum yang kubilang pada Dimas bulan lalu harganya sama dengan uang belanja kami 3 bulan, menguar di udara, bercampur dengan bau karbolku. Dimas melirikku. Bukan dengan tatapan suami pada istri, tapi tatapan majikan pada pembantu yang lamban. Hei, Rania. Kenapa masih di situ? Nggak lihat tuanmu pulang? Buatkan kami minum. Yang segar, perintahnya, lalu tanpa jeda, dia menoleh ke Bella. Kamu mau minum apa, baby? Apa aja, asal jangan yang dibuat sama tangan kotor, cibir Bella, matanya menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ih, sayang, kok kamu masih simpan dia di sini, sih? Bau, tahu, kayak bau lepel. Dimas tertawa. Tawa yang dulu kurasa renyah, kini terdengar seperti lolongan iblis. Sabar, sayang. Dia kan, bagian dari rumah ini. Bagian gudang, lebih tepatnya. Aku menelan ludah, menahan perih yang merobek tenggorokan. Mas, aku baru saja selesai mengepel. Lalu kenapa? Dimas membentak. Tugasmu memang itu, kan? Melayani. Sekarang cepat buatkan minum. Dan jangan lama-lama di sini, Bella nggak suka bau kamu. Bau, jelek, nggak bisa dandan, nggak bisa kerja, cuma bisa menyusahkan. Rentetan hinaan itu keluar begitu lancar dari mulut pria yang pernah berjanji akan menjagaku di depan penghulu. Pria yang memintaku berhenti dari pekerjaanku yang cemerlang. Dulu, aku adalah Rania yang lain. Aku Rania, manajer proyek yang disegani, yang dipercaya bosku memegang klien-klien besar. Aku pintar, aku berpenghasilan, aku punya harga diri. Sampai Dimas datang. Aku ingin kamu jadi ratu di rumah, sayang. Aku ingin dilayani penuh oleh istriku. Biar aku yang kerja, bujuknya. Aku bodoh. Aku percaya. Aku melepaskan karirku, mimpiku, kemandirianku, demi sebuah ilusi, ratu di rumah. Nyatanya, aku menjadi pesuruh. Setelah aku keluar dari pekerjaan, semuanya berubah. Dimas mulai merasa di atas angin. Dia memegang kendali penuh atas uang. Uang belanja yang diberikannya pas-pasan, seringkali kurang. Kamu di rumah aja ngapain? Masak, bersih-bersih, itu nggak butuh uang banyak. Hardiknya setiap kali aku mencoba meminta tambahan untuk beras. Aku terpaksa. Aku malu. Diam-diam, saat Dimas bekerja, aku menawarkan jasa bersih-bersih dan setrika di rumah tetangga. Beberapa keping rupiah tambahan itu kugunakan untuk membeli telur atau sebungkus mie instan, memastikan perut kami tetap terisi, sementara Dimas mungkin sedang mentraktir Bella makan siang mewah. Hingunannya memuncak 6 bulan lalu ketika Dimas membawa Bella ke rumah kami. Dia akan tinggal di sini, ujarnya datar, seolah mengumumkan pembelian perabot baru. Duniaku runtuh. Mas, dia siapa? Kamu selingkuh? Selingkuh? Dimas tertawa. Buka matamu, Rania. Lihat dirimu di cermin.
Kamu pikir aku betah tidur sama perempuan yang bau bawang dan keringat? Lihat Bella. Dia wangi, bersih, cantik. Jelas beda kelas. Tapi dia pakai uangmu, Mas. Uang yang seharusnya buat aku, buat istri kamu, teriakku. Plak. Tamparan keras mendarat di pipiku. Pertama kalinya dia memukulku. Jaga mulutmu. Kamu itu cuma numpang hidup. Numpang makan. Harusnya kamu bersyukur aku masih mau menampung kamu. Malam itu, mimpi burukku dimulai. Bella, dengan statusnya sebagai selingkuhan, mengambil alih segalanya. Dia tidur di kamarku, di ranjangku. Dia memakai kamar mandiku. Dan aku? Mulai malam ini, kamu tidur di gudang, perintah Dimas, seenteng melempar sampah. Gudang. Tempat di belakang rumah yang pengap, penuh barang rongsokan, dan berbau debu. Di sanalah aku, Rania, mantan manajer proyek, tidur setiap malam, beralaskan kasur kapuk tipis yang sudah kempes. Setiap hari adalah siksaan. Aku harus bangun sebelum subuh, membersihkan seluruh rumah. Aku harus mencuci baju mereka, termasuk pakaian dalam Bella yang berenda, yang seringkali sengaja ia tinggalkan dengan noda. Aku harus memasak untuk mereka, 3 kali sehari. Masakanku nggak enak, Rania. Bella sering melempar piring ke lantai, tepat di depanku. Belajar masak yang benar. Nggak becus? Dimas hanya akan menonton, terkadang sambil mengelus punggung Bella. Maklumi aja, sayang. Dia kan otaknya udang. Cuma bisa kerja kasar. Mereka bercinta dengan suara keras, sengaja agar aku mendengarnya dari gudang. Mereka bermesraan di depanku saat aku sedang menyajikan makanan. Aku diperlakukan lebih rendah dari binatang peliharaan. Puncaknya adalah hari ini. Entah apa yang merasuki mereka. Rania, sini, teriak Dimas dari meja makan. Aku berlari kecil, membawa nampan berisi 2 gelas jus jeruk yang baru saja kuperas. Ada apa, Mas? Bella tersenyum licik. Senyum yang membuatku mual. Sayang, bilang Gi sama dia, renget Bella pada Dimas. Dimas berdeham. Dia menatapku dengan tatapan dingin yang sama. Aku sama Bella mau menikah, katanya. Jus di tanganku hampir tumpah. Apa maksudmu, Mas? Menikah? Lalu aku? Ya kami mau menikah. Sah. Biar Bella jadi istriku yang resmi, kata Dimas. Bella menambahkan, dan aku mau jadi satu-satunya. Aku nggak mau berbagi suami sama perempuan udik kayak kamu. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini akhir? Apakah ini pembebasanku? Jadi, kamu mau menceraikan aku, Mas? Tanyaku, ada sedikit harapan dalam suaraku yang gemetar. Dimas tertawa sinis. Enggak secepat itu, bodoh. Aku punya tawaran buatmu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkilat jahat. Kamu boleh tetap tinggal di sini. Di rumah ini. Di gudang itu, tentu saja. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Kamu boleh tetap jadi, ya, apalah statusmu. Pembantu. Budak. Tapi ada syaratnya, lanjut Dimas. Kamu harus mau dipoligami. Aku nikahi Bella secara resmi, dan kamu tetap di sini. Tapi, kamu harus melayani aku dan Bella. Kamu harus melayani kami berdua. Gimana? Kutatap wajah Dimas, lalu wajah Bella yang tersenyum penuh kemenangan. Mereka menawarkanku neraka yang dilegalkan. Mereka ingin aku tetap di sini, sebagai tontonan kehinaan mereka. Kalau kamu nggak mau, Dimas mengangkat bahu. Ya gampang. Aku ceraikan kamu sekarang juga. Detik ini juga. Dan kamu angkat kaki dari rumah ini tanpa bawa apa-apa. Aku menatap mereka. Nafasku tercekat di tenggorokan. Pilihan apa yang mereka berikan padaku? Tetap menjadi budak dengan status tak jelas, atau diceraikan dan menjadi gelandangan? Kenapa diam? Bentak Bella. Sudah tidak sabar. Jawab, budak. Mau tetap mengabdi sama kami, atau mau jadi gembel di jalanan? Mataku menatap lurus ke mata Dimas. Pria yang telah menghancurkan hidupku. Lalu ke mata Bella. Wanita yang telah merebut segalanya. Cukup. Aku. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha menguatkannya. Aku. Napas tertahan di dadaku.
Tawaran Dimas menggantung di udara yang berbau karbol dan parfum mahal Bella, poligami, atau lebih tepatnya, perbudakan yang dilegalkan. Wajah Bella berseri-seri, matanya menari-nari penuh kemenangan, yakin bahwa aku, perempuan yang sudah diinjak-injak harga dirinya, tak punya pilihan selain menerima. Kenapa diam? Bentak Bella. Sudah tidak sabar. Jawab, budak. Mau tetap mengabdi sama kami, atau mau jadi gembel di jalanan? Aku menatap mereka. Wajah Dimas yang angkuh. Wajah Bella yang licik. Cukup. Aku menarik napas panjang. Udara yang masuk ke paru-paruku terasa seperti pecahan kaca. Sesuatu di dalam diriku yang telah lama mati, yang telah lama tertidur, Rania sang manajer proyek, Rania yang percaya diri, Rania yang punya harga diri, perlahan terbangun, meski hanya untuk satu tarikan napas. Suaraku bergetar, tapi kata-kataku jelas. Aku mengangkat daguku. Kutatap lurus ke mata Dimas. Aku pilih cerai. Hening. Keheningan itu hanya berlangsung sedetik. Bella terbelalak. Dimas tampak kaget, seolah tak percaya budaknya bisa bicara. Dia pasti mengira aku akan memohon, menangis, bersujud di kakinya, menerima tawarannya yang menghinakan. Tawa Bella meledak lebih dulu. Tawa melengking yang menyakitkan telinga. Hahaha, kamu dengar itu, sayang? Dia bilang apa? Dia pilih cerai. Si bodoh ini memilih jadi gembel. Wajah Dimas yang tadinya kaget berubah menjadi merah padam. Amarah dan ego yang terluka kini mengambil alih. Dia berdiri dari kursinya, meja terdorong ke belakang dengan suara berderit. Oh, jadi kamu berani melawanku sekarang? Hah? Desisnya, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau alkohol dari napasnya menerpaku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir setelah ini kamu bisa hidup? Mas? Jangan panggil aku, Mas, teriaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang baru saja kupel. Dengar baik-baik, Rania. Di depan selingkuhanmu ini. Dia menunjuk Bella, yang tersenyum manis. Di depan dia, aku, Dimas Hartono, menceraikan kamu. Aku jatuhkan talak padamu. Sekarang juga, jantungku seperti diremas. Meskipun aku mengharapkannya, mendengarnya diucapkan begitu lantang, begitu penuh kebencian, rasanya seperti vonis mati. Akhirnya, pekit Bella sambil bertepuk tangan. Sekarang, usir dia, sayang. Cepat usir perempuan jorok ini. Aku mau melihat wajahnya. Tentu, baby, kata Dimas, matanya tak pernah lepas dari wajahku, tatapannya penuh penghinaan. Sekarang pergi dari rumahku. Aku tersentak. Beri aku waktu. Aku perlu mengambil barang-barangku. Barang-barang? Dimas tertawa lagi, tawa yang lebih kejam. Barang apa yang kamu punya? Hah? Semua yang ada di rumah ini, semua yang menempel di badanmu, itu uangku. Kamu itu cuma numpang hidup, numpang makan. Tapi, Mas, setidaknya bajuku? Pergi kamu. Dia mendorong bahuku, membuatku terhuyung mundur. Kamu tidak punya apa-apa di sini. Setidaknya biarkan dia ambil daster-daster kusamnya itu. Sayang, sela Bella, suaranya pura-pura dibuat kasihan. Biar dia tidak telanjang di jalanan. Kasihan nanti gembel-gembel lain takut melihatnya. Hinaan itu menusuk lebih dalam. Dimas seakan mendapat ide cemerlang. Ah, kamu benar, sayang. Barang-barangnya. Dia berjalan cepat, bukan ke kamar utama, kamar kami dulu, yang kini menjadi kamar mereka, tapi ke belakang. Ke gudang. Tempat tidurku selama 6 bulan terakhir. Aku hanya bisa berdiri mematung, lumpuh oleh rasa sakit dan malu. Bella memperhatikanku dengan senyum iblis, menikmati setiap detik penderitaanku. Beberapa saat kemudian, Dimas kembali. Di tangannya ada sebuah tas kresek hitam besar yang biasa kupakai untuk mengumpulkan sampah kering. Dia telah menjejalkan 3 dasterku yang lusuh dan satu-satunya pakaian dalamku yang tersisa ke dalamnya. Dia berjalan ke arahku, berhenti tepat di depanku. Ini, katanya sinis. Ini semua barang-barangmu. Ini semua yang pantas kamu dapatkan setelah bertahun-tahun numpang hidup padaku. Lalu, dia melemparkan tas kresek itu ke kakiku. Daster-dasterku yang kusam tumpah sebagian ke lantai keramik yang basah.
Ambil sampahmu, dan pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajah jelekmu lagi di depanku. Aku menatap daster-daster itu. Harta satu-satunya yang kubawa dari pernikahanku. Harga dari karirku yang kutinggalkan. Harga dari baktiku yang sia-sia. Dengar, Rania, Dimas merendahkan suaranya, tapi penuh racun. Setelah aku ceraikan kamu, kamu pasti tidak akan ada yang mau. Kamu itu bau, jelek, dan miskin. Kamu nggak bisa dandan, nggak cantik. Kamu menyedihkan. Bella terkikik di belakangnya. Pasti, sayang. Gembel pun nggak ada yang mau dengannya. Hahaha. Hahaha. Dimas ikut tertawa. Sekarang pergi, Gembel. Tanganku gemetar hebat saat aku berjongkok, memunguti daster-dasterku. Aku memasukkannya kembali ke dalam tas kreset. Aku tidak menangis. Belum. Mataku terlalu kering, hatiku terlalu beku. Dengan sisa harga diri yang kumiliki, aku berdiri tegak. Aku tidak melihat mereka. Aku berjalan lurus ke pintu depan. Tunggu, kata Dimas. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kuncinya, katanya. Kunci rumah. Letakkan di lantai. Aku merogoh saku dasterku. Sebuah kunci rumah tunggal yang sudah lama tak kupakai untuk masuk lewat pintu depan. Aku menariknya keluar, dan tanpa menoleh, aku menjatuhkannya ke lantai. Suara logam beradu dengan keramik itu terdengar seperti bunyi gembok yang mengunci nasibku. Pergi. Aku membuka pintu. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku. Aku melangkah keluar dari rumah yang pernah menjadi istanaku, lalu menjadi penjaraku, dan kini menjadi nerakaku. Pintu di belakangku terbanting menutup. Suara kunci yang diputar terdengar jelas, diikuti oleh tawa kemenangan Dimas dan Bella yang semakin menjadi-jadi. Aku berdiri di pinggir jalan, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Di tanganku hanya ada satu tas kresek hitam berisi 3 daster kusam. Aku tidak punya uang. Tidak punya ponsel. Tidak punya tujuan. Hinaan mereka terus terngiang di telingaku. Jelek. Bau. Miskin. Gembel pun tak mau. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya luruh. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan sunyi yang mengoyak jiwa. Aku, Rania, telah dibuang. Dilempar seperti sampah. Aku berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang gelap. Setiap langkah terasa berat. Kakiku lecet, tapi hatiku jauh lebih perih. Lalu aku teringat. Sari, sahabatku satu-satunya dari kantor lamaku. Dia tinggal di sebuah kamar kos sederhana di seberang kota. Aku masih ingat alamatnya. Tapi bagaimana aku ke sana? Aku merogoh saku dasterku lagi. Sebuah keajaiban. Terselip lembaran Rp10.000. Uang kembalian dari Bu RT yang tadi pagi meminta bantuanku membelikan terasi, upahku membantu membersihkan rumahnya. Uang itu cukup untuk sekali naik angkot. Dengan langkah terseok-seok, aku berjalan ke pangkalan angkot. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku, tak peduli pada tatapan aneh orang-orang yang melihat perempuan berdaster lusuh menangis sambil memeluk tas kresek di tengah malam. 1 jam kemudian, aku sampai di depan kamar kos Sari. Aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. Pintu terbuka. Wajah Sari yang ceria muncul, lalu berubah kaget. Rania? Ya Tuhan, Rania. Kamu kenapa? Aku tak bisa menahannya lagi. Aku ambruk di pelukannya, seluruh tubuhku terguncang oleh isak tangis yang akhirnya pecah. Sari, aku dicerai. Aku diusir. Sari tidak bertanya banyak. Dia menarikku masuk, mendudukkanku di tempat tidurnya yang sempit, dan membuatkanku teh hangat. Kamu aman di sini, Ran, katanya, suaranya lembut tapi tegas, mengelus punggungku. Malam ini kamu tidur di sini. Jangan pikirkan apa-apa. Kamu aman. Malam itu, di kamar kos sempit yang hangat, dikelilingi barang-barang sahabatku, aku tidur dengan memeluk tas kresek berisi dasterku. Hinaan Dimas dan tawa Bella masih membekas jelas. Gembel pun tak mau. Aku memejamkan mata. Tidak. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Mereka mengambil segalanya dariku, tapi mereka lupa satu hal. Mereka tidak mengambil otakku. Lihat saja, Dimas. Lihat saja, Bella. Kalian akan membayarnya.
Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamar kos Sari, terasa asing dan menyilaukan. Aku terbangun dengan perasaan hancur. Untuk sesaat, aku berharap semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi tas kresek hitam di sudut ruangan, berisi 3 daster kusamku, adalah bukti nyata. Pagi, Ran, suara Sari yang lembut membuyarkan lamunanku. Dia sudah rapi dengan blus kerja sederhana dan tengah menyodorkan secangkir teh hangat. Aku buatkan kamu teh. Dan ini, ada sedikit roti. Aku duduk, rasa kaku menjalari seluruh tubuhku. Sari, aku minta maaf merepotkanmu. Sari duduk di tepi tempat tidur. Jangan pernah bilang begitu. Kamu sahabatku. Yang merepotkan itu 2 iblis di rumahmu itu. Sekarang, ceritakan semuanya. Semuanya. Dan aku pun bercerita. Semuanya tumpah keluar. Tentang bagaimana Dimas memintaku berhenti kerja. Tentang uang belanja yang pas-pasan. Tentang pekerjaan serabutan di rumah tetangga. Tentang Bella. Tentang gudang. Tentang tamparan. Dan akhirnya, tentang tawaran poligami yang biadab dan pengusiran yang menghinakan. Wajah Sari mengeras menahan amarah. Kurang ajar, pria bajingan. Dan perempuan ular itu, geramnya. Ran, kamu seharusnya, sudahlah. Yang penting kamu sudah keluar dari neraka itu. Tapi aku harus kemana, Sar? Aku tidak punya apa-apa, lirihku, air mata kembali menggenang. Sari menggenggam tanganku erat. Dengar, Rania. Untuk saat ini, kamu tinggal di sini. Denganku. Kamar kos ini sempit, tapi cukup untuk berdua. Kita bagi 2. Jangan pikirkan soal bayar. Anggap ini rumahmu. Tapi aku tidak bisa jadi beban untukmu, Sar. Kamu bukan beban, potongnya tegas. Kamu sahabat. Tapi aku tahu kamu nggak akan bisa diam. Begini, aku punya toko baju kecil di lantai bawah ruko ini. Toko thrift. Jujur, aku kewalahan mengurusnya sendirian sambil kerja kantoran. Gimana kalau kamu bantu aku di sana? Itu adalah tawaran. Sebuah pelampung di tengah lautan. Kamu serius, Sar? Aku mau. Apa saja? Bagus, Sari tersenyum. Kerjanya gampang. Jaga toko, rapikan barang, layani pembeli. Gajinya tidak seberapa, Ran. Sangat jauh di bawah standar manajermu dulu. Cukup untuk makan dan pegangan. Itu lebih dari cukup, Sar. Terima kasih, Isakku, memeluknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya harapan. Minggu pertama adalah yang terberat. Trauma itu masih ada. Setiap kali aku membersihkan debu di baju-baju bekas, aku teringat gudang. Setiap kali aku mencium wangi parfum pelanggan, aku teringat Bella. Tapi pekerjaan ini menyibukkanku. Aku, Rania, yang dulu memimpin rapat bernilai miliaran, kini melipat baju-baju bekas seharga Rp20.000. Dan aku bersyukur untuk itu. Sari melihat potensiku. Ran, pembukuan toko ini berantakan. Kamu kan jago Excel, bisa bantu rapikan. Otakku yang sudah lama tumpul karena hanya disuruh mengepel dan memasak, kini seperti diaktifkan kembali. Dalam 3 hari, aku merombak sistem inventaris mereka. Aku membuat catatan stok digital sederhana. Aku bahkan membuat akun media sosial untuk toko itu dan mulai memotret baju-baju yang bagus. Sebulan berlalu. Toko Sari mulai lebih ramai. Penjualan online kecil-kecilan kami mulai membuahkan hasil. Sari memberiku gaji pertamaku. Jumlahnya kecil, tapi rasanya seperti memenangkan lotre. Itu adalah uangku sendiri. Uang dari keringatku, dari otakku. Hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke pasar. Bukan untuk membeli daster. Aku membeli 1 kemeja putih sederhana yang pantas dan 1 rok bahan hitam. Aku juga membeli alat rias paling dasar, bedak dan lipstik. Malam itu, setelah mandi, aku berdiri di depan cermin kamar kos kami yang retak. Aku memakai kemeja dan rok itu. Aku membedaki wajahku yang kusam dan memoleskan lipstik tipis. Aku memandang pantulan diriku. Wanita di cermin itu masih terlihat lelah. Masih ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi dia tidak lagi terlihat seperti gembel. Dia tidak bau. Dia terlihat profesional.
Disitulah aku sadar. Sar, kataku pada Sari malam itu. Ya, Ran? Aku berterima kasih sekali untuk semuanya. Toko ini menyelamatkan hidupku. Sama-sama, Ran. Aku senang kamu di sini. Tapi, aku menarik napas. Aku tidak bisa di toko ini selamanya. Sari menatapku, lalu tersenyum mengerti. Aku tahu. Aku harus kembali, kataku, suaraku kini lebih mantap. Aku harus buktikan. Bukan cuma pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Aku Rania. Aku bukan budak. Aku bukan perempuan jelek dan bau. Apa rencanamu? Tanya Sari, matanya berbinar. Aku akan melamar kerja. Lagi? Ke kantor. Ran, tapi jeda di CFMU? Aku tahu, potongku. Sudah 5 tahun aku berhenti. Itu akan sulit. Aku mungkin harus mulai dari nol lagi. Dari paling bawah. Kamu yakin? Aku teringat tawa Bella dan tatapan menghina Dimas saat melemparkan tasku. Gembel pun tak mau. Api menyala di dalam dadaku. Aku sangat yakin. Keesokan harinya, aku mulai menyusun CV-ku. Aku jujur menuliskan pengalaman kerjaku sebagai manajer proyek dan jujur tentang jeda 5 tahun itu. Di bagian kegiatan selama jeda, aku menulis manajemen rumah tangga dan pengembangan bisnis UKM, toko thrift. Aku mulai mengirimkan lamaran. Puluhan lamaran. 1 minggu, tidak ada panggilan. 2 minggu, hanya email penolakan otomatis. Aku hampir putus asa. Lalu, di minggu ketiga, sebuah email masuk. Bukan dari perusahaan startup kecil yang kuincar, tapi dari salah satu korporasi terbesar di ibu kota. Megacorp Indonesia. Kami mengundang Anda, Saudari Rania, untuk wawancara posisi staf administrasi senior. Staf administrasi. Jauh dari kata manajer. Nggak apa-apa, Ran, seru Sari. Ini pintunya. Aku datang ke wawancara dengan kemeja putih dan rok hitamku. Tanganku dingin, jantungku berdebar. Aku diwawancarai oleh seorang manajer HR yang terlihat tegas. CV Anda mengesankan, Bu Rania. Tapi itu 5 tahun lalu, katanya, matanya menilaiku. Lalu Anda beralih mengurus toko thrift? Kenapa? Aku menatap matanya. Karena saya harus bertahan hidup, Bu. Dan dalam prosesnya, saya belajar bahwa keahlian manajemen proyek saya, organisasi, efisiensi, dan manajemen waktu bisa diterapkan di mana saja. Baik itu di ruang rapat direksi atau di toko baju bekas. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. 3 hari kemudian, teleponku berdering. Selamat pagi, Ibu Rania. Kami dari Megacorp Indonesia. Selamat, Anda diterima. Anda bisa mulai hari Senin depan sebagai karyawan administrasi di divisi keuangan. Aku menutup telepon. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai kamar kos. Sar, aku diterima, kataku gemetar. Sari menjerit dan memelukku. Aku tidak menjerit. Aku hanya tersenyum. Senyum pertamaku yang sesungguhnya dalam bertahun-tahun. Ini bukan akhir dari balas dendamku. Ini baru peluru pertama yang kumasukkan ke dalam senapanku. Mulai Senin, Rania si gembel akan melangkah masuk ke gedung pencakar langit. Hari Senin, pukul 7 pagi. Aku berdiri di depan lobi Megacorp Indonesia. Gedung itu menjulang ke langit, kaca-kaca birunya memantulkan awan pagi. Orang-orang berjas rapi dan berblazer mahal berlalu lalang, menggesekkan kartu akses mereka dengan derap langkah penuh percaya diri. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemeja putih dan rok hitam yang kupakai adalah pakaian kerja terbaikku, satu-satunya. Sepatu flat hitam sederhana yang kubeli dari sisa gaji toko Sari. Perutku melilit karena gugup. Kamu bau, jelek, miskin. Suara Dimas terngiang. Gembel pun tak mau. Tawa Bella menyusul. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membukanya. Api dingin itu kembali menyala. Bukan lagi, desisku pelan. Aku melangkah masuk. Divisi keuangan berada di lantai 22. Aku ditempatkan di sebuah bilik, cubikle, di sudut ruangan open space yang luas dan berisik oleh suara ketikan keyboard.
Ini adalah penurunan drastis dari ruang kantor pribadiku dulu sebagai manajer. Tapi ini adalah istanaku dibandingkan dengan gudang berdebu itu. Manajerku, Pak Budi, adalah pria parubaya yang tampak lelah. Ah, Bu Rania. Selamat datang. Ini meja Anda. Tugas Anda, ya, standar. Mengurus klaim reimbursement, arsip faktur, dan bantu-bantu laporan bulanan. Staf sebelumnya kewalahan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akan kerjakan sebaik mungkin. Pekerjaan pertamaku. Setumpuk berkas reimbursement yang menggunung harus diinput manual ke sistem. Pekerjaan yang membosankan, melelahkan, dan dianggap remeh. Staf lain, kebanyakan anak-anak muda yang baru lulus, melirikku dengan tatapan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang meremehkan. Aku, seorang wanita yang usianya mungkin 10 tahun di atas mereka, kembali bekerja sebagai staf rendahan. Aku bisa membaca pikiran mereka, ibu-ibu balik kerja, paling juga cuma untuk isi waktu. Aku mengabaikan mereka. Aku fokus pada tumpukan kertas di depanku. Hari pertama, aku hanya mengamati dan belajar. Hari kedua, aku mulai bekerja. Hari ketiga, aku mulai melihat masalahnya. Sistem inputnya kuno. Banyak double entry. Proses verifikasinya memakan waktu berhari-hari. Pantas saja staf sebelumnya kewalahan. Di hari Jumat, aku menyelesaikan semua tumpukan berkas itu. Bilikku bersih. Pak Budi mampir, matanya terbelalak. Sudah beres semua, Bu? Sudah, Pak. Sambil mengerjakan, saya ada sedikit catatan, kalau Bapak berkenan. Catatan? Aku membuka file Excel sederhana yang kubuat di sela-sela waktu. Saya lihat ada beberapa pos pengeluaran yang angkanya tidak konsisten, Pak. Terutama dari vendor A dan alur verifikasi kita bisa dipersingkat jika kita pakai template ini, jadi tidak perlu input manual 2 kali. Ini bisa menghemat sekitar 10 jam kerja per minggu untuk satu staf. Pak Budi terdiam. Dia menatap layar komputerku, lalu menatapku. Tatapan meremehkan itu hilang. Anda membuat ini sambil menginput data. Hanya pengamatan kecil, Pak, kataku datar. Bulan pertama berlalu. Aku menerima gaji penuh pertamaku dari Megacorp. Jumlahnya tidak seberapa dibanding gaji manajerku dulu, tapi ini adalah gaji korporat. Hal pertama yang kulakukan adalah mentraktir Sari makan enak. Kamu pantas dapat steak terbaik, Sar, kataku sambil tertawa. Hal kedua, aku menyewa kamar kos yang lebih layak. Bukan lagi berbagi dengan Sari, tapi kamar kecilku sendiri. Bersih, aman, dan punya kamar mandi dalam. Hal ketiga, aku mulai membangun kembali diriku. Aku membeli beberapa setel pakaian kerja lagi. Blazer, blus, celana bahan. Aku pergi ke salon untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Rambutku yang kusam dan kering dipotong rapi model bob profesional. Aku mulai memakai riasan tipis ke kantor. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Untuk menutupi bayangan Rania Sibau yang selalu dikatakan Dimas. Setiap pagi, aku bercermin. Wanita yang menatap balik bukan lagi budak yang menangis di gudang. Dia adalah Rania, staf administrasi senior Megacorp. 6 bulan berlalu. Aku tidak lagi hanya mengurus reimbursement. Pak Budi mulai memberiku tanggung jawab lebih. Rania, tolong cek laporan anggaran divisi ini, ada yang aneh. Atau, Rania, bisa bantu siapkan materi presentasi untuk rapat direksi? Data Anda selalu paling akurat. Anak-anak muda yang dulu meremehkanku kini datang ke mejaku. Mbak Ran, bisa ajarin rumus Flowcup yang kompleks ini? Atau, Kak Rania, ada masukan buat presentasiku? Aku membantu mereka semua? Aku mengajari mereka. Aku ingat bagaimana rasanya direndahkan, dan aku bersumpah tidak akan pernah membuat orang lain merasakan itu. Suatu sore, Direktur Keuangan, Bu Mega, mampir ke ruangan kami. Seorang wanita besi yang ditakuti semua orang. Budi, sapanya pada manajerku. Iya, Bu Mega. Ada yang bisa saya bantu? Laporan analisis varians anggaran yang kamu kirim kemarin. Itu bagus sekali. Jauh lebih detail dari biasanya. Siapa yang buat? Pak Budi terlihat gugup.
Dia bisa saja mengambil kredit untuk itu. Tapi dia melirik ke arahku. Itu, dibantu oleh staf baru saya, Bu Rania. Bu Mega menoleh padaku. Matanya yang tajam memindaiku dari atas ke bawah. Aku berdiri, mengangguk hormat. Selamat sore, Bu Rania, katanya, laporan ini kamu yang buat analisisnya. Saya hanya membantu menyusun data dan memberikan beberapa pengamatan, Bu. Jawabku sopan. Pengamatanmu menghemat 15% biaya operasional kuartal ini, kata Bu Mega datar. Ikut saya ke ruangan saya. Sekarang, jantungku berdebar. Seluruh ruangan menahan napas. Aku mengikuti Bu Mega ke kantornya yang mewah di sudut lantai. CV Anda bilang Anda dulu manajer proyek, tanyanya, langsung ke intinya. Benar, Bu. 5 tahun yang lalu. Kenapa Anda melamar sebagai admin? Aku menatap matanya. Karena saya perlu memulai lagi dari awal, Bu. Dan saya harus membuktikan bahwa saya masih bisa. Bu Mega menatapku lama. Divisi keuangan akan membuka posisi baru bulan depan. Asisten manajer anggaran. Pekerjaannya berat. Tanggung jawabnya besar. Gajinya jauh di atas staf admin. Saya mengerti, Bu. Kataku. Bagus, katanya. Karena posisi itu sudah saya siapkan untuk Anda. Aku tertegun. Bu, tapi saya baru 6 bulan. Saya tidak peduli Anda baru 6 jam, potong Bu Mega. Saya peduli hasil. Dan hasil kerja Anda melebihi 3 manajer junior saya. Jangan kecewakan saya, Rania. Mulai bulan depan, Anda pindah ke lantai 25. Ruangan Anda sendiri. Aku berjalan keluar dari ruangan Bu Mega dengan kaki gemetar. Promosi. Dalam 6 bulan. Dari staf rendahan yang diremehkan, menjadi asisten manajer. Aku masuk ke toilet wanita. Aku menatap pantulanku di cermin. Riasanku masih rapi. Blazerku terpasang pas di badan. Tidak ada lagi daster kusam. Tidak ada lagi bau karbol. Gembel pun tak mau. Aku tersenyum sinis pada bayanganku. Kita lihat nanti, Dimas, bisikku. Peluru pertamaku sudah mengenai sasaran. Lantai 25. Berbeda dengan lantai 22 yang riuh rendah, lantai ini senyap dan berwibawa. Disinilah para manajer dan eksekutif junior berkantor. Ruanganku tidak besar, tapi privat. Sebuah meja kayu solid, kursi ergonomis yang nyaman, dan jendela kaca yang membentang dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian. Aku meletakkan tasku di meja. Aku berdiri memandangi kota di bawah. Dari sini, mobil-mobil terlihat seperti semut. Aku teringat diriku sendiri, berjalan terseok-seok di trotoar, memeluk tas kresek hitam. Kontrasnya begitu tajam, membuatku nyaris pusing. Posisi asisten manajer anggaran adalah neraka bagi sebagian orang, tapi surga bagiku. Pekerjaan ini menuntut analisis tajam, pemikiran strategis, dan ketelitian tingkat dewa. Persis seperti pekerjaan lamaku sebagai manajer proyek. Otakku yang selama 5 tahun dipaksa tidur, kini bekerja 24 jam sehari, dan aku menyukainya. Aku tidak hanya bekerja keras. Aku bekerja cerdas. Aku merombak sistem pelaporan anggaran yang rumit menjadi dashboard interaktif yang bisa diakses real-time oleh para kepala divisi. Aku menemukan inefisiensi dalam alur pengadaan yang menghemat miliaran rupiah bagi perusahaan. Namaku mulai dikenal di luar divisi keuangan. Rania, si asisten manajer baru yang efisien dan tajam. Gaya hidupku ikut berubah. Gaji manajerku memungkinkanku untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku pindah dari kamar kos ke sebuah apartemen studio di gedung yang layak. Kecil, tapi milikku sendiri. Aku mengisinya dengan perabot minimalis namun elegan. Tidak ada lagi bau apek atau dinding retak. Penampilanku juga. Aku tidak lagi memakai kemeja putih dan rok hitam yang itu-itu saja. Aku mulai membeli pakaian yang lebih berkualitas. Silk blouse, pencil skirt dengan jahitan sempurna, dress kerja yang anggun, dan sepasang high heels yang bagus. Aku mulai rutin merawat diri. Perawatan wajah, manikur. Bukan untuk pamer, tapi sebagai pernyataan. Pernyataan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Wajahku yang dulu kusam karena kurang gizi dan stres, kini terlihat lebih segar dan bercahaya.
Tubuhku yang dulu bungkuk karena menahan malu dan lelah mengepel, kini berdiri tegak penuh percaya diri. Aku, Rania, telah bertransformasi. Suatu hari, aku mengobrol dengan Sari di apartemen baruku. Ya Tuhan, Ran, ini apartemenmu? Gila, keren banget, pekit Sari, berputar-putar di ruangan. Kecil, Sar, tapi cukuplah, kataku sambil tersenyum, menyodorkan segelas anggur. Kecil katamu. Ini istana. Sari menatapku. Dan lihat dirimu. Kamu cantik banget, Ran. Maksudku, kamu selalu cantik, tapi sekarang kamu bersinar. Beda banget. Ini Rania yang asli, Sar, kataku pelan. Rania yang selama ini dikubur hidup-hidup. Setahun setelah aku dipromosikan, Bu Mega memanggilku ke ruangannya. Rania, katanya, tanpa basa-basi. Kita ada proyek konsolidasi besar-besaran. Akuisisi beberapa anak perusahaan. Ini proyek rahasia dan sangat penting. Aku mau kamu yang memimpin analisis keuangannya dari pihak kita. Jantungku berdebar. Saya, Bu? Tapi bukankah ini level direktur? Memang. Tapi direktur lain sibuk, dan terus terang, analisis mereka tidak setajam kamu. Kamu akan mewakili Megacorp dalam rapat gabungan dengan tim akuisisi. Dan ingat, di rapat itu akan ada CEO dari Kencana Group, perusahaan holding yang akan jadi mitra strategis kita. Jangan buat saya malu. Kencana Group. Nama itu terdengar tidak asing, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Siapkan dirimu, lanjut Bu Mega. Rapatnya lusa. Di ballroom Hotel Bintang 5. Ini bukan lagi rapat lantai 25. Selama 2 hari 2 malam, aku tidak tidur. Aku membedah setiap angka, setiap laporan keuangan dari perusahaan target. Aku menyiapkan presentasi yang tidak hanya akurat, tapi juga visioner. Hari haji. Aku berdiri di depan cermin full length di apartemenku. Aku mengenakan power suit berwarna biru navy yang kupesan khusus, blus sutra putih di dalamnya, dan heels setinggi 7 cm. Rambutku kusanggul modern yang rapi. Riasanku tajam dan profesional. Ini adalah baju perangku. Hotel itu mewah. Ruang rapat ballroom sudah diatur seperti huruf U, dengan meja kayu mahoni besar. Aku datang lebih awal, memastikan semua materi presentasiku siap. Satu persatu, para eksekutif berdatangan. Pria dan wanita parubaya berjas mahal, membawa aura kekuasaan. Aku duduk tegap, laptopku terbuka. Tepat pukul 9, pintu utama terbuka. Semua orang di ruangan itu sontak berdiri, termasuk Bu Mega yang duduk di sebelahku. Aku ikut berdiri, bingung. Masuklah seorang pria. Usianya mungkin pertengahan 30-an. Jauh lebih muda dari semua orang di ruangan ini. Dia tinggi, tegap, dengan setelan jas abu-abu buatan Italia yang terlihat sangat pas di badannya. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, dan matanya tajam seperti elang. Dia berjalan ke ujung meja dengan langkah penuh wibawa. Selamat pagi, suaranya dalam dan tenang, namun menggetarkan seisi ruangan. Maaf membuat menunggu. Mari kita mulai. Saya Arga Wijaya, CEO Kencana Group. Arga Wijaya, CEO itu. Rapat dimulai. Satu persatu, tim mempresentasikan analisis mereka. Kaku dan penuh jargon. Lalu, giliranku. Selanjutnya, dari Megacorp, Rania, kata Bu Mega. Aku berjalan ke depan. Seluruh mata tertuju padaku. Aku menarik napas, lalu memulai presentasiku. Aku tidak hanya membacakan angka. Aku menceritakan sebuah kisah di balik angka-angka itu. Potensi, risiko, dan strategi mitigasi. Aku membantah beberapa asumsi awal dari tim Kencana Group dengan data yang tak terbantahkan. Ruangan itu hening. Aku melihat Arga Wijaya. Dia tidak mencatat. Dia hanya menatapku. Intens. Setelah 20 menit, aku selesai. Demikian analisis dari kami. Terima kasih. Hening sejenak, lalu Arga berbicara. Bu Rania, panggilnya. Ya, Pak Arga. Data Anda menyebutkan ada potensi kerugian tersembunyi di poin 3B. Tim kami tidak menemukan itu. Dari mana Anda mendapatkannya? Tanyanya, suaranya tidak menyerang,
tapi penasaran. Aku tersenyum tipis. Itu tidak ada di laporan keuangan utama, Pak. Itu tersembunyi di catatan kaki laporan audit anak perusahaan mereka di Vietnam, halaman 214, paragraf 3. Seluruh ruangan terkesiap. Bu Mega tersenyum penuh kemenangan. Arga menatapku lama. Sangat lama. Lalu, sebuah senyum tipis, sangat tipis, tersungging di bibirnya. Luar biasa, katanya pelan. Rapat ditutup 2 jam kemudian. Hasilnya, proposal dari timku diterima sepenuhnya. Saat semua orang mulai membereskan laptop dan mengobrol, Arga berjalan lurus ke arahku, melewati beberapa direktur yang ingin menyalaminya. Bu Rania, katanya, mengulurkan tangan. Aku menjabat tangannya. Hangat dan kuat. Pak Arga. Presentasi yang brilian, katanya, matanya tidak lepas dari mataku. Anda tidak hanya cerdas, tapi juga santun dalam membantah. Saya suka itu. Terima kasih atas apresiasinya, Pak. Saya hanya mengerjakan tugas saya. Saya rasa tugas Anda jauh melebihi itu. Dia masih memegang tanganku. Saya Arga. Rania, jawabku. Dia melepaskan tanganku, lalu beralih ke Bu Mega. Mega, tim Anda hebat, terutama dia. Dia menunjukku sekilas. Pastikan dia terlibat penuh di proyek ini. Tentu, Arga, kata Bu Mega. Arga mengangguk padaku sekali lagi, lalu berbalik dan pergi, diikuti oleh rombongan asistennya. Aku terduduk di kursiku, kakiku mendadak lemas. Bukan karena presentasinya, tapi karena tatapan mata elang itu. Malam itu, ponselku bergetar. Pesan dari Bu Mega. Pesan dari Arga Wijaya. Dia minta nomormu. Katanya untuk koordinasi proyek. Sudah kuberikan. Jangan kecewakan. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Selamat malam, Bu Rania. Ini Arga. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin bilang, saya tidak sabar untuk bekerja lebih dekat dengan Anda. Aku menatap pesan itu. Api balas dendamku pada Dimas masih menyala. Tapi malam ini, ada percikan lain yang baru saja timbul. Pesan dari Arga Wijaya menjadi awal dari 3 bulan paling intens dalam hidupku. Koordinasi proyek yang dia maksud ternyata benar-benar koordinasi proyek. Tapi di level yang berbeda. Bukan lagi email formal, tapi panggilan video konferensi larut malam, sesi brainstorming dadakan, dan makan siang bisnis yang lebih terasa seperti duel strategi. Arga adalah tipe pemimpin yang berbeda 180 derajat dari Dimas. Dimas memerintah dengan hinaan dan rasa takut. Arga memimpin dengan pertanyaan. Bagaimana jika kita lakukan ini, Rania? Apa pandanganmu tentang risiko pasar di kuartal depan? Tim saya buntu, saya butuh perspektif tajam Anda. Dia mendengarkan. Dia menghargai. Dia menantangku untuk menjadi lebih baik. Bekerja dengannya seperti bermain catur dengan seorang grandmaster. Melelahkan, tapi sangat memuaskan. Api di otakku yang dulu hanya dipakai untuk menghitung uang belanja pas-pasan, kini membara, melahap data dan strategi bernilai triliunan. Tentu saja, ada perubahan lain. Pesan, koordinasi proyek, itu perlahan bergeser. Selamat malam, Rania. Laporan Anda brilian, seperti biasa. Berubah menjadi, sudah makan malam? Jangan bilang Anda masih di kantor. Berubah lagi menjadi, saya baru menemukan kedai kopi terbaik di dekat kantor Anda. Mau saya traktir besok pagi? Aku menjaga jarak. Hatiku masih tertutup terali besi berkarat. Tapi Arga sabar. Dia tidak pernah memaksa. Dia tidak merayuku dengan gombalan murahan. Dia merayuku dengan hal yang paling kusukai, percakapan cerdas dan rasa hormat yang tulus. Profesionalku, Rania si manajer anggaran, ya, Bu Mega mempromosikanku lagi setelah proyek akuisisi itu sukses besar, menanjak. Aku kini memimpin timku sendiri. Aku membeli mobil sedan pertamaku. Sebuah mobil Jepang berwarna perak yang kubeli lunas dengan gajiku sendiri. Setiap kali aku menyentuh setir mobilku, aku teringat Dimas yang bilang aku hanya numpang hidup. Kini, aku mengemudikan hidupku sendiri. Suatu malam, setelah rapat maraton yang sukses besar, tim Kencana Group dan Megacorp mengadakan makan malam perayaan di sebuah restoran mewah di puncak gedung.
Semua orang bersantai. Bu Mega menepuk punggungku bangga. Kerja bagus, Rania. Kamu bintangnya malam ini. Aku tersenyum, berterima kasih. Aku mengenakan dress selutut berwarna merah marun, hadiah dari Sari. Sudah waktunya kamu berhenti pakai baju zirah birumu itu, Ran, katanya. Kamu perlu merayakan. Aku sedang mengambil segelas sampanye ketika Arga mendekatiku. Dia melepaskan dasinya, dan kemeja putihnya digulung di lengan. Dia terlihat lebih santai, tapi entah kenapa, lebih berbahaya. Merah, katanya, suaranya pelan di tengah keriuhan. Warna yang bagus untukmu, Rania. Jantungku berdebar sedikit. Terima kasih, Pak Arga. Malam yang sukses, ya. Panggil saya Arga, katanya. Di luar jam kantor. Arga, ulangku, terasa aneh di lidahku. Jauh lebih baik, dia tersenyum. Senyuman tulus pertamanya yang kulihat. Rania, proyek ini sudah selesai. Ya. Saya dengar kita akan lanjut ke fase integrasi. Benar. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak Anda makan malam. Akhir pekan ini. Aku menatapnya. Ini, koordinasi proyek lagi. Dia tertawa kecil. Sama sekali bukan. Tidak ada laptop. Tidak ada spreadsheet. Hanya saya dan Anda. Arga dan Rania. Bagaimana? Aku teringat gudang. Aku teringat tas kreset. Aku teringat hinaan. Pria di depanku ini adalah antitesis dari semua itu. Aku tersenyum. Senyum tulus pertamaku padanya. Saya mau. Malam itu, aku pulang ke apartemenku dengan perasaan ringan. Aku mengirim pesan pada Sari, dia ngajak aku kencan. Sari membalas dengan serangkaian emoji menjerit. Hari Jumat, kencanku dengan Arga dijadwalkan besok malam. Aku sedang bersemangat ketika sebuah email masuk dari tim Kencana Group. Subjek, struktur organisasi anak perusahaan, data integrasi fase 2. Ini adalah pekerjaanku. Aku harus meninjau daftar karyawan kunci di semua anak perusahaan Kencana Group untuk menyelaraskan sistem gaji dan tunjangan. Aku membuka file lampiran pertama. PT Adijaya Propertindo. Aku memindai nama-namanya. Aku membuka file kedua. PT Sumber Daya Maritim. Lalu aku membuka file ketiga. PT Cipta Niaga Mandiri. Sebuah perusahaan distributor barang konsumsi. Aku memindai daftar nama di jajaran manajer. Mataku menelusuri ratusan nama. Manajer keuangan. Manajer HRD. Manajer pemasaran. Lalu, manajer penjualan regional, area Jakarta, Dimas Hartono, NIP, KCN 334091. Aku berhenti bernapas. Itu tidak mungkin. Jemariku gemetar saat aku menggerakkan mouse. Ada foto profil kecil di sebelah nama itu. Aku mengkliknya. Foto itu membesar. Wajahnya lebih gemuk. Rambutnya sedikit menipis. Tapi seringai sombong itu, seringai yang sama saat dia menyuruhku pindah ke gudang, saat dia melemparkan tasku. Itu Dimas. Mantan suamiku. Pria yang menghancurkanku. Bekerja di PT Cipta Niaga Mandiri. Anak perusahaan dari Kencana Group. Perusahaan milik Arga Wijaya. Bos, kalimat itu berputar di kepalaku. Arga, pria yang akan kukencani besok malam. Apa? Bos besar, dari pria yang menyebutku gembel. Darahku yang tadinya hangat, mendadak menjadi sedingin es. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tertawa. Tawa itu dimulai dari perutku, pelan, lalu semakin keras. Tawa yang kering, dingin, dan penuh ironi yang pahit. Tawa seorang Rania yang telah bangkit dari kubur. Semesta. Oh, semesta. Kau benar-benar lucu. Kau tidak hanya memberiku kesuksesan. Kau memberiku pedang. Dan kau baru saja menempatkan leher musuhku tepat di bawahnya. Ponselku bergetar di meja. Sebuah pesan masuk. Dari Arga. Memikirkan tentang besok malam. Saya sudah reservasi tempat. Semoga Anda suka. Aku menatap layar ponselku. Lalu aku menatap layar komputerku, ke foto Dimas Hartono. Kamu bau. Jelek. Miskin. Gembel pun tak mau. Jemariku yang dingin perlahan mengetik balasan untuk Arga.
Saya juga tidak sabar, Arga. Sampai jumpa besok. Aku menekan, kirim. Aku bersandar di kursiku, menatap pemandangan kota dari jendela apartemenku. Permainan ini baru saja naik level. Sabtu malam. Butuh waktu 2 jam untukku bersiap. Bukan karena aku gugup, tapi karena aku sedang memakai baju ziraku. Kali ini, bukan powersuit biru navy. Aku memilih gaun midi silk berwarna champagne yang memeluk tubuhku dengan pas. Sederhana, tapi harganya setara dengan gaji Dimas sebulan. Rambutku kugerai, bergelombang lembut membingkai wajahku yang telah kupoles dengan riasan flawless yang menonjolkan mataku. Malam ini aku bukan Rania si manajer anggaran. Aku adalah Rania. Titik. Arga menjemputku di lobi apartemen. Dia tertegun sejenak saat melihatku. Dia tidak memakai jas, hanya kemeja linen biru tua dan celana chino yang rapi. Dia terlihat santai, tapi aura wibawanya tetap memancar. Rania, katanya, suaranya sedikit serak. Kamu terlihat menakjubkan. Anda juga tidak buruk, Arga, balasku sambil tersenyum. Restoran yang dia pilih bukan restoran formal yang kaku. Itu adalah sebuah hidden gem di taman yang rimbun, dengan lampu-lampu temaram dan musik jazz pelan. Sangat privat. Makan malam berjalan lancar. Terlalu lancar. Kami berbicara tentang buku, tentang film, tentang impian perjalanan. Dia menceritakan hobinya mendaki gunung, aku menceritakan kecintaanku pada data, dia tertawa, menganggap itu lucu. Tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan. Tidak ada pembicaraan tentang Dimas. Setiap kali dia tersenyum, setiap kali dia menatapku dengan tatapan tulus yang penuh kekaguman itu, sebilah pedang di tanganku terasa semakin berat. Rania, katanya di tengah-tengah hidangan penutup, aku harus jujur. Aku meletakkan sendokku. Tentang apa? Tentang aku yang meminta nomormu pada Mega. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit. Itu bukan hanya untuk koordinasi proyek. Aku rasa kamu sudah tahu itu. Aku punya dugaan, jawabku pelan. Aku mengagumimu sejak rapat pertama itu, lanjutnya. Caramu berpikir, caramu mempresentasikan data, itu memuka. Tapi malam ini, aku tidak sedang berbicara dengan manajer anggaran Megacorp. Aku sedang berbicara denganmu. Dan aku sangat tertarik. Inilah dia. Momen di mana seorang pria yang kuat, tampan, kaya, dan baik hati, antitesis dari Dimas, mengatakan ketertarikannya padaku. Seharusnya aku bahagia. Sebagian diriku memang bahagia. Tapi bagian diriku yang lain, yang masih bersembunyi di gudang berdebu, berbisik, ini senjatamu. Gunakan dia. Arga, kataku, suaraku lembut tapi mataku menatapnya lekat. Aku juga menikmati malam ini. Sangat. Tapi aku punya masa lalu. Dia mengangguk. Semua orang punya. Aku juga. Masa laluku rumit. Penuh luka. Aku baru saja keluar dari situasi yang sangat buruk. Dia mengulurkan tangannya di atas meja, tapi tidak menyentuhku. Menunggu izin. Kamu tidak perlu menceritakannya sekarang. Atau kapanpun, jika kamu tidak mau. Yang aku tahu adalah wanita yang duduk di depanku ini. Wanita yang cerdas, tangguh, dan sangat cantik. Hatiku menghangat. Sial. Kenapa dia harus begitu baik? Aku tersenyum, senyum yang sedikit sedih. Terima kasih, Arga. Aku menghargainya. Aku butuh waktu. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan, katanya. Aku tidak akan kemana-mana. Dia mengantarku pulang. Di depan lobi, dia tidak mencoba menciumku. Dia hanya memegang tanganku. Terima kasih untuk malam ini, Rania. Sampai jumpa hari Senin. Sampai jumpa, Arga. Aku masuk ke apartemenku dan menutup pintu. Aku bersandar di pintu, gaun sutraku terasa dingin di kulitku. Aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan, rasa bersalah. Aku akan menggunakan kebaikan pria ini untuk menghancurkan musuhku. Dan musuhku adalah karyawannya. Tawa iblis Bella terngiang. Gembel pun tak mau. Rasa bersalah itu lenyap, digantikan oleh bara api yang dingin. Persetan dengan rasa bersalah, desisku. Dia bos Dimas. Itu takdir. Hari Senin.
Aku kembali ke mode manajer anggaran. Dingin, efisien, tak tersentuh. Aku mengabaikan pesan chat, "Selamat pagi senang," dari Arga. Setidaknya untuk 1 jam pertama. Aku membuka file Dimas Hartono. Sebagai manajer anggaran Megacorp yang memimpin tim integrasi, adalah tugas resmiku, untuk meninjau semua pengeluaran manajerial di anak perusahaan Kencana Group. Mencari anomali, mencari sinergi pemotongan biaya. Aku menarik data reimbursement Dimas selama 6 bulan terakhir. Jantungku berdebu kencang, bukan karena cinta, tapi karena amarah yang familiar. Polanya sama persis seperti dulu. Makan malam dengan klien A di restoran B 5 juta rupiah. Sewa mobil untuk kunjungan klien C 3 juta rupiah. Hadiah apresiasi untuk vendor D 7 juta rupiah. Angka-angkanya gila. Tidak masuk akal untuk seorang manajer regional. Aku teringat dulu Bella sering pamer tas baru atau perhiasan baru setelah Dimas dapat bonus. Rupanya, bonus itu dia ambil dari perusahaan. Dulu aku tidak punya kuasa. Aku hanya istri bau yang numpang hidup. Sekarang, aku adalah auditornya. Aku melakukan cross-check data. Restoran B? Aku meneleponnya. Mereka tidak punya catatan reservasi atas nama PT Cipta Niaga Mandiri di tanggal itu. Vendor D? Aku cek daftar vendor terdaftar. Mereka tidak ada. Dimas tidak hanya korupsi. Dia korupsi dengan cara yang bodoh, malas, dan sombong. Sama seperti cara dia memperlakukanku. Dia pikir tidak ada yang akan berani memeriksanya. Selama 2 hari, aku menyusun sebuah laporan. Rapi, dingin, penuh data. Tanpa emosi. Hanya fakta. Fakta bahwa manajer penjualan regional mereka telah menggelapkan uang perusahaan, estimasi awal sekitar 300 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Aku melampirkan semua bukti. Struk palsu, data vendor fiktif, tidak adanya laporan kunjungan klien yang sesuai. Aku menyimpan file itu dalam sebuah draft email. Penerima, Arga Wijaya, CEO Kencana Group. CC, Tim Audit Internal Kencana Group. Subjek, anomali anggaran signifikan, PT Cipta Niaga Mandiri, Manajer, D. Hartono. Jemariku melayang di atas tombol kirim. Inilah pedang itu. Sekali terkirim, hidup Dimas hancur. Dia tidak hanya akan dipecat, dia akan menghadapi tuntutan hukum. Kirim, kirim, kirim. Ponselku bergetar. Sari. Halo, Sar? Ada apa? Ran? Gawat. Bukan gawat sih, tapi aneh. Suara Sari terdengar panik. Aku kan masih suka cek kotak pos di alamat kos lamamu, jaga-jaga ada surat pentingmu. Tadi aku mampir dan ada ini. Ini apa, Sar? Sebuah undangan. Tebal. Warna krem norak. Dari Dimas dan Bella. Darahku membeku. Apa? Mereka mau menikah, Ran. Minggu depan. Dan, parahnya lagi, ada catatan kecil di dalamnya. Kayaknya tulisan si pelakor itu. Tulisannya apa, Sar? Tanyaku, suaraku sedingin es. Sari berdeham. Datangnya, gembel. Lihat aku akhirnya jadi nyonya di rumahmu. B. Hening. Aku menatap draft email di layarku. Ran? Kamu masih di sana? Ran? Aku masih di sini, Sar, kataku pelan. Bawakan undangan itu ke apartemenku malam ini. Terima kasih. Aku menutup telepon. Aku menatap draft email itu lagi. Subjek, anomali anggaran signifikan, PT Cipta Niaga Mandiri, Manajer, D. Hartono. Datangnya, gembel. Aku tersenyum. Memecatnya lewat email itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Itu adalah belas kasihan. Dimas dan Bella belum cukup menderita. Mereka harus melihatku dulu. Mereka harus melihat gembel ini datang. Aku menghapus draft email itu. Pedang ini tidak akan kugunakan sekarang. Akan kuasah lebih tajam. Dan akan kutusukkan tepat di hari bahagia mereka. Aku meraih ponselku dan memesan tiket pesawat untuk Sari. Sar, kamu harus pulang ke Jakarta akhir pekan ini. Ketikku. Kenapa, Ran? Karena aku butuh bantuanmu memilih gaun. Gaun terbaik yang ada. Gaun?
Buat apa? Buat datang ke pesta pernikahan. Sari tiba di apartemenku hari Jumat pagi, seminggu sebelum hari pernikahan. Saat aku membukakan pintu, dia menjatuhkan kopernya. Ya, Tuhan, Ran. Desisnya, matanya membelalak. Dia tidak menatap apartemenku. Dia menatapku. Aku baru saja selesai bersiap ke kantor, mengenakan dress kerja berbahan linen warna zaitun, stiletto krem, dan rambutku yang sekarang panjang sebahu tertata rapi. Masuk, Sar. Kenapa bengong? Kataku sambil tersenyum. Sari masuk, masih menatapku. Temu. Ran, terakhir kali aku melihatmu, kamu di kos-kosan, pakai, ya, kamu tahu. Duster, kataku datar. Aku ingat, Sar. Dan sekarang, aku pakai linen. Sari memelukku erat. Kamu berhasil, Ran. Kamu berhasil. Belum, bisikku. Belum selesai. Malam itu, aku menunjukkan undangan pernikahan itu padanya. Undangan berwarna krem norak dengan pita emas murahan. Dan catatan dari Bella. Gamble. Sari meledak. Beraninya perempuan ular itu. Setelah semua ini, dia masih berani. Justru itu bagus, kataku tenang, sambil menuangkan anggur untuk kami berdua. Itu bahan bakar. Sekarang, misi kita akhir pekan ini, operasi gaun perang. 2 hari berikutnya kami menyisir setiap butik desainer papan atas di Jakarta. Ini bukan lagi soal pakaian yang pantas. Ini soal pernyataan. Di butik kelima, kami menemukannya. Bukan gaun pesta biasa. Itu adalah sebuah gaun bal gaun modern. Warnanya emerald green pekat, warna yang melambangkan kekayaan dan kekuasaan. Bahannya sutra mikado yang kaku namun mengilap, membentuk siluet yang menonjolkan pinggangku. Bagian atasnya model off-shoulder yang anggun, memperlihatkan leher dan bahuku. Ran? Bisik Sari, matanya berkaca-kaca. Gaun itu, gila. Aku memakainya. Saat aku keluar dari ruang ganti dan berdiri di depan cermin 3 sisi, Rania si gembel benar-benar mati. Wanita di cermin itu adalah seorang ratu. Anggun, dingin, dan sangat berbahaya. Kita ambil yang ini, kataku. Harganya? Aku bahkan tidak melihat labelnya. Aku hanya menggesekkan kartu unlimited perusahaanku, fasilitas baru untuk level manajer senior sepertiku. Sementara itu, hubunganku dengan Arga semakin dalam. Dia tahu aku memiliki luka masa lalu, tapi dia menghormati batasanku untuk tidak bercerita. Dia hanya fokus membuatku bahagia. Dia akan mengirim makan siang ke kantorku jika tahu aku lembur. Dia akan meneleponku hanya untuk mengucapkan selamat malam. Dia pria yang baik. Terlalu baik. Rasa bersalahku kembali muncul. Aku akan menggunakan pria ini. Malam itu, 3 hari sebelum pernikahan Dimas, Arga mengajakku makan malam di apartemen mewahnya. Bukan di restoran. Dia memasak untukku. Kamu bisa masak? Tanyaku takjub, melihatnya dengan cekatan mengolah steak. CEO juga harus makan, Rania, katanya sambil tertawa. Setelah makan malam yang luar biasa, kami berdiri di balkonnya, menatap kerlip lampu Jakarta dari lantai 50. Dia berbalik menghadapku. Rania, katanya, suaranya serius. Kita sudah dekat selama berbulan-bulan ini. Kamu tahu pekerjaanku, aku tahu pekerjaanmu. Tapi aku ingin tahu kamu. Arga, aku? SSH, dia meletakkan jarinya di bibirku. Aku tidak memaksamu bercerita. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun masa lalumu, itu tidak penting bagiku. Yang penting adalah masa depan kita. Dia merogoh sakunya. Jantungku berhenti berdetak. Dia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam. Bukan kotak cincin. Dia membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung. Kalung berlian dengan liontin setetes air mata. Sederhana, tapi aku tahu harganya mungkin setara dengan mobilku. Ini bukan lamaran, katanya cepat, seolah membaca pikiranku. Anggap ini tanda keseriusanku. Aku tidak pernah main-main, Rania. Aku melihat masa depan denganmu. Dia memakaikan kalung itu di leherku. Logam dingin dan berlian itu menyentuh kulitku. Maukah kamu menjadi pasanganku, Rania?
secara eksklusif. Di kehidupanku, bukan hanya di proyek. Ini adalah pacaran dan tunangan yang kudengar dalam mimpiku. Seorang pria luar biasa memintaku. Aku menatap matanya yang tulus. Dan aku membuat keputusan. Aku tidak bisa membohonginya lebih lama lagi. Jika aku ingin dia ikut denganku, dia harus tahu segalanya. Aku mau, Arga, bisikku. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu siapa aku. Kamu harus tahu masa laluku. Kami duduk di sofa. Dan untuk pertama kalinya, aku menceritakan segalanya. Tentang Dimas, Duster, gudang, hinaan, pengusiran, tas kresek. Wajah Arga berubah. Senyum hangatnya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan keras yang belum pernah kulihat. Rahangnya mengeras. Lalu, kataku, suaraku bergetar. Aku menemukan ini di data perusahaanmu. Aku mengambil laptopku dan membuka file spreadsheet itu. Daftar karyawan. Dan foto Dimas. Dia bekerja untukmu, kataku pelan. Arga menatap layar itu lama. Hening. Dan, aku melanjutkan, tanganku gemetar hebat sekarang. Aku punya ini. Aku membuka laporan keduaku. Laporan audit. Dia menipumu, Arga. Dia korupsi. Ratusan juta. Ini buktinya. Arga membaca laporan itu. Cepat. Matanya memindai setiap baris, setiap angka. Dan terakhir, kataku, suaraku hampir habis. Aku menerima ini. Aku mengeluarkan undangan krem norak itu dari tasku. Beserta catatan, datangnya, gembel. Itu adalah puncaknya. Arga tidak meledak. Dia hanya berdiri, berjalan ke jendela, menatap kota. Bahunya tegap, tapi aku bisa melihat kemarahan yang terkontrol di tangannya yang terkepal. Jadi, katanya, suaranya sedingin es. Pria yang menghancurkan wanita yang kucintai tidak hanya bekerja untukku, tapi juga mencuri uangku. Dan sekarang, dia mengundangmu ke pernikahannya untuk menghinamu lagi. Wanita yang kucintai. Dia mengatakannya. Arga, kataku lirih. Aku tidak bermaksud menyeretmu. Dia berbalik. Matanya berkilat-kilat. Menyeretku? Rania, kamu baru saja memberiku hak istimewa untuk melindungimu. Aku tidak butuh dilindungi, kataku tegas. Aku butuh pasangan. Dia tersenyum. Senyum Raja Wali yang menemukan mangsanya. Benar, pasangan. Kalau begitu, sebagai pasanganmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke sarang ular itu sendirian. Aku memang berencana pergi. Koreksinya, kita akan pergi. Bersama. Kamu mau pergi ke pernikahan karyawanmu. Aku tidak pergi sebagai bosnya yang akan memecatnya, kata Arga, berjalan ke arahku dan memegang wajahku dengan lembut. Itu terlalu mudah. Aku akan pergi sebagai tunanganmu. Dia mengambil kotak kalung itu lagi. Lupakan kalung. Itu tidak cukup. Dia masuk ke kamarnya dan kembali dengan kotak lain. Kotak kecil. Kotak cincin. Agah? Ini cincin ibuku, katanya. Aku berencana melakukannya dengan benar, dengan makan malam romantis dan bunga. Tapi persetan dengan rencana. Aku melamarmu, Rania. Menikahlah denganku. Bukan nanti. Sekarang. Jadilah tunanganku malam ini. Dia berlutut. Aku, Rania, si gembel yang diusir dengan tas kresek, kini dilamar oleh CEO Arga Wijaya dengan cincin berlian warisan keluarganya. Air mataku jatuh. Kali ini, bukan air mata sakit. Ya, bisikku. Iya. Dia memasangkan cincin itu di jariku. Pas. Sempurna. Dia berdiri dan menciumku. Ciuman pertama kami. Penuh gairah, penuh janji, dan penuh amarah yang akan datang. Dia melepaskan ciuman itu, dahinya bersandar di dahiku. Sekarang, bisiknya, matanya berkilat berbahaya. Kita punya pesta untuk didatangi. Gaunmu sudah siap? Sudah? Bagus. Bawa laporan audit itu besok. Kita akan memberikannya sebagai hadiah pernikahan. Hari haji hari pernikahan Dimas dan Bella. Aku terbangun bukan karena alarm.
Aku terbangun karena api di dalam dadaku. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah fokus yang dingin dan tajam. Sari sudah menginap di apartemenku. Dia lebih tegang daripadaku. Ran, kamu yakin? Maksudku, menghancurkan pesta pernikahan orang, tanyanya sambil mondar-mandir membawakanku kopi. Mereka menghancurkan hidupku lebih dulu, Sar, kataku tenang. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini soal mengambil kembali apa yang mereka curi. Harga diriku. Pukul 4 sore. Pesta dimulai pukul 7. Aku memulai ritualku. Aku mandi berendam air hangat dengan bat bom beraroma mawar. Aku ingin setiap inci tubuhku wangi, mewah. Menghapus semua sisa ingatan bau karbol gudang. Pukul 5, penata rias dan penata rambut yang dipesan Arga datang. Tuan Arga bilang, buat ibu terlihat seperti ratu, kata si penata rias. Lakukan saja, kataku. 1,5 jam kemudian, aku melihat ke cermin. Rambutku disanggul modern yang rumit namun anggun, memperlihatkan leher jenjangku. Riasanku tajam. Smokey eyes yang membuat mataku terlihat misterius, dan lipstik merah tua yang melambangkan kekuatan. Lalu, gaun itu. Sari membantuku memakainya. Gaun emerald green itu terasa seperti baju zirah. Sutra Mikado yang kaku itu berdesir saat aku bergerak. Dingin, berat, dan kuat. Aku memakai perhiasan yang Arga kirimkan pagi itu, anting berlian yang serasi dengan cincin di jariku. Cincin tunangan kami. Cincin ibunya. Lalu aku memegang senjataku yang lain. Sebuah amplop berwarna gading yang tebal. Di dalamnya, laporan audit 10 halaman yang kubuat. Rapi, tercetak di kertas berkualitas tinggi. Di luar amplop, aku hanya menulis, hadiah pernikahan untuk Dimas Sebela. Ran? Sari menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Kamu bukan Rania yang ku kenal. Kamu menakutkan. Dan cantik luar biasa. Aku tersenyum pada bayanganku. Bagus. Ayo berangkat. Pukul 7 malam. Sebuah sedan hitam Bentley berhenti di lobi apartemenku. Bukan mobil sedan Jepangku. Ini mobil Arga. Sopir membukakan pintu. Arga sudah menunggu di dalam. Dia tertegun. Dia mengenakan tuxedo hitam yang dibuat khusus, dasar kupu-kupu hitam, dan kemeja putih yang begitu kontras. Dia terlihat seperti seorang pangeran dari negeri dongeng yang kelam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan tangannya. Aku meraihnya. Di dalam mobil, dia menatapku lama. Rania, suaranya serak. Jika ini adalah perang, kamu sudah menang bahkan sebelum tiba. Pujian yang bagus, Arga. Tapi aku ingin mereka melihat apinya, balasku. Dia tersenyum. Hadiahnya? Aku mengangkat amplop gading itu. Sempurna, katanya. Hadiahku akan menyusul. Perjalanan ke ballroom hotel tempat pernikahan itu berlangsung dalam keheningan yang tegang. Ini adalah hotel bintang 4 yang lumayan. Aku tahu Dimas pasti menghabiskan seluruh uang, curiannya untuk pesta ini agar terlihat sukses di depan Bella dan teman-temannya. Mobil kami berhenti di lobi utama. Paling depan. Arga turun lebih dulu. Dia mengitari mobil dan membukakan pintuku. Aku meletakkan kakiku yang berbalut stiletto perak di karpet merah lobi. Aku berdiri. Gaun emerald greenku berkilau di bawah lampu lobi. Semua orang di lobi berhenti. Tamu-tamu lain yang juga baru datang, staf hotel. Mereka membeku. Mereka tidak tahu siapa kami, tapi mereka tahu kami penting. Siap, tunanganku, bisik Arga, menawarkan lengannya. Siap, kataku, menyelipkan tanganku di lengannya. Cincin berlian di jariku berkilau terang. Kami berjalan masuk ke ballroom. Suara musik dangdut modern yang keras langsung menyambut kami. Dekorasinya persis seperti dugaanku. Krem, emas, dan norak. Penuh bunga plastik dan lampu kelap-kelip murahan. Ratusan tamu undangan memenuhi ruangan. Banyak wajah yang kukenal. Tetangga lama. Beberapa kerabat jauh Dimas yang dulu memandangku rendah. Saat kami melangkah masuk, keheningan menyebar dari pintu. Musik masih bermain, tapi orang-orang di dekat pintu berhenti berbicara. Mereka menoleh. Itu, siapa? Cantik sekali.
Itu bukannya Arga Wijaya? CEO Kencana Group. Apa yang dia lakukan di sini? Kami berjalan. Karpet merah seolah terbentang untuk kami. Para tamu menyingkir, memberi jalan, seperti air terbelah. Lalu, kami melihat panggung. Di atas pelaminan yang penuh hiasan emas palsu, duduklah mereka. Dimas, terlihat kepanasan dan buncit dalam setelan jas yang terlalu ketat. Dan Bella. Oh, Bella. Gaun pengantinnya berwarna putih gading, terlalu banyak renda, terlalu banyak payet. Riasannya tebal dan medok, berusaha keras terlihat mewah tapi gagal total. Dia sedang tertawa terbahak-bahak, memegang gelas sampanye murahan. Dia pasti merasa seperti ratu. Ratu di istana plastiknya. Dia belum melihat kami. Kami terus berjalan. Lurus menuju panggung. Seorang wanita parubaya, Bu RT yang dulu sering kumintai tolong, melihatku. Matanya membelalak. Gelas minuman di tangannya jatuh ke lantai. Prang! Suara itu cukup untuk menghentikan tawa Bella. Dia menoleh ke arah keributan. Matanya mencari-cari. Lalu matanya menemukan mataku. Senyum di wajah Bella membeku. Wajahnya pucat pasi, kontras dengan blush on merah mudanya yang tebal. Gelas di tangannya bergetar. Dia pasti mengira dia melihat hantu. Mas? Bisiknya pada Dimas, menyikut suaminya. Mas? Dimas, yang sedang sibuk menyapa tamu lain, menoleh dengan kesal. Apa sih, sayang? Ganggu aja? Lalu dia mengikuti arah pandang Bella. Dia melihatku. Wajahnya membeku. Rahangnya jatuh terbuka. Dia tidak melihatku sebagai Rania, mantan istrinya yang gembel. Dia melihat wanita asing yang cantik jelita, berbalut gaun emerald green yang mahal, bersinar dengan berlian. Dia bingung. Lalu, matanya beralih ke pria di sebelahku. Pria yang merangkul pinggangku dengan posesif. Mata Dimas membelalak ngeri. Dia mengenalinya. Pak Arga? Suara Dimas keluar seperti desisan tertahan. Aku tersenyum. Senyum pertamaku malam itu. Senyum yang dingin, manis, dan penuh racun. Musik berhenti. MC yang kebingungan terdiam. Seluruh ballroom sunyi. Ratusan pasang mata kini menatap kami, lalu ke pengantin, lalu kembali ke kami. Panggung ini milikku sekarang. Heningan di ballroom begitu pekat, sampai suara desiran gaunku terdengar saat aku mengambil langkah pertama menaiki tangga pelaminan yang pendek. Arga tidak melepaskan lengannya dari pinggangku. Dia menaiki panggung bersamaku, aura kekuasaannya seperti perisai es di sekeliling kami. Wajah Dimas berubah dari kaget menjadi pucat pasi ketakutan. Keringat mulai membanjiri dahinya, merusak tatanan rambutnya yang klimis. Pak Arga? Seselamat datang, Pak, gagapnya, berusaha berdiri tapi kakinya tampak terlalu lemas. Saya tidak tahu Bapak. Bella, di sisi lain, pulih dari keterkejutannya dan menggantinya dengan amarah. Rania? Kamu? Beraninya kamu datang ke sini, gembel? Teriaknya, suaranya melengking memecah keheningan. Para tamu mulai berbisik. Gembel? Dia bilang perempuan itu gembel. Itu kan Rania, mantan istrinya? Ya Tuhan, beda sekali. Aku mengabaikan Bella. Aku menatap lurus ke mata Dimas. Selamat atas pernikahanmu, Dimas, kataku, suaraku tenang dan jernih, terdengar jelas di ruangan yang senyap. Lalu aku menoleh ke Bella, yang wajahnya memerah karena marah. Dan untukmu, Bella, terima kasih atas undangannya. Aku mengangkat sedikit undangan krem norak itu, yang kutarik dari tasku yang mungil, memperlihatkan catatan tangannya. Datangnya, gembel. Aku di sini. Wajah Bella berubah dari merah menjadi putih. Dia tidak menyangka aku akan membawanya. Apa-apaan ini, Dimas? Bentak Bella pada Dimas. Kenapa dia di sini? Dan siapa pria ini? Usir mereka? Diam, Bel, desis Dimas, matanya penuh teror menatap Arga. Pak Arga, ini. Selamat malam, Dimas. Suara Arga yang dalam dan dingin memotong ucapan Dimas. Seluruh ruangan bergidik. Pesta yang meriah. Pak, saya bisa jelaskan, Pak.
Ini Rania, dia mantan istri saya yang gila, Pak. Dia tunanganku, kata Arga, lugas. Sebuah mic feedback melengking dari speaker MC, seolah ikut kaget. Bella tertawa. Tawa yang dipaksakan dan histeris. Hah? Tunangan? Kamu pasti bercanda. Pria tampan kaya raya ini tunangan, dia? Bella menunjukku dengan jarinya yang gemetar. Si gembel ini. Hahaha, jangan menghayal, Ran. Kamu bayar dia berapa untuk pura-pura jadi pacarmu, hah? Mata Arga menyipit. Bella, benar? Bella tersentak, kaget karena CEO itu tahu namanya. Saya tidak suka tunangan saya, Arga melanjutkan, yang juga manajer senior di Megacorp, Rania disebut gembel. Senior, bisik Bu RT di barisan depan, cukup keras untuk didengar. Halah, bohong, jerit Bella. Dia itu bau, jelek, miskin. Dia? Aku mengangkat tanganku, memintanya berhenti. Dan anehnya, dia berhenti. Aku melangkah maju, tepat di depannya. Gaun pengantinnya yang penuh renda tampak kusam di sebelah gaun sutraku. Kamu bilang, kataku pelan, hanya untuk kami bertiga dengar, bahwa kamu cantik dan wangi karena uang suami. Dan aku jelek dan bau karena tidak punya uang. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Tebak siapa yang benar? Kamu benar. Ini, aku menyentuh kain gaunku. Ini semua uangku. Ini, aku menyentuh rambutku. Uangku. Lalu aku tersenyum manis. Dan kamu cantik dan wangi, pakai uang siapa, Bella? Uang suamimu yang baru ini? Aku ragu dia masih punya banyak uang setelah ini. Aku melangkah mundur ke sisi Arga dan mengambil amplop gading itu. Seperti yang kubilang, terima kasih atas undangannya. Aku membawa hadiah pernikahan. Aku menyodorkan amplop itu ke Dimas. Tangan Dimas gemetar hebat. Dia tidak berani mengambilnya. Dia menatap amplop itu seperti melihat ular berbisa. Ambil, Dimas, kataku. Ini hadiah khusus. Dengan enggan, Dimas mengambil amplop itu. Buka, kata Arga, suaranya adalah perintah. Dimas merobek amplop itu dengan tangan gemetar. Jarinya menarik setumpuk kertas. Dia melihat halaman pertama. Judulnya, Laporan Audit Anomali Anggaran, PT Cipta Niaga Mandiri, D. Hartono. Warna menghilang total dari wajah Dimas. Dia ambruk kembali ke kursi pelaminannya. Kertas-kertas itu berjatuhan dari tangannya yang lemas. Apa itu, Mas? Tanya Bella, tidak sabar. Surat cerai? Hahaha. Bukan, kata Arga, mengambil mic dari MC yang masih mematung. Das. Selamat malam, semuanya. Suara Arga yang tenang dan berwibawa menggema di seluruh ballroom. Para tamu terdiam. Perkenalkan, bagi yang belum tahu, saya Arga Wijaya, CEO Kencana Group. Para tamu berbisik kaget. Bosnya Dimas? Pria terkaya di ruangan ini. Saya di sini, lanjut Arga, bukan hanya sebagai tamu, tapi juga untuk menyelesaikan urusan bisnis. Dan juga, dia menatapku dan tersenyum, untuk mendampingi tunangan saya, Rania. Dia mengangkat tanganku. Cincin berlian itu berkilau di bawah lampu sorot panggung. Jeritan tertahan terdengar dari para tamu wanita. Bella menatap cincin itu dengan mata melotot. Dimas Hartono, panggil Arga, suaranya kembali dingin. Dimas terlihat seperti akan muntah. Sebagai CEO Kencana Group, saya mendapat laporan audit yang sangat menarik. Laporan yang disiapkan oleh tunangan saya yang brilian ini. Arga menunjuk ke kertas-kertas di lantai. Laporan yang membuktikan bahwa Anda, Dimas, telah menggelapkan lebih dari 300 juta rupiah uang perusahaan dalam 6 bulan terakhir untuk membiayai gaya hidup dan pernikahan mewah ini. Kurasa. Skandal. Seluruh ruangan meledak dalam bisikan dan pekikan tertahan. Mulai detik ini, Dimas Hartono, Anda dipecat. Dan hadiah, saya, lanjut Arga, adalah tim kepolisian yang sedang menunggu Anda di lobi hotel. Selamat. Dimas melompat. Bukan untuk melawan, tapi untuk kabur. Dia mencoba lari ke belakang panggung, tapi dua petugas keamanan hotel yang dipanggil Arga sudah ada di sana. Mereka menangkapnya.
Lepaskan. Lepaskan aku. Sayang. Bella. Tolong aku. Teriak Dimas, meronta-ronta. Semua mata kini beralih ke Bella. Wajahnya adalah topeng horor, riasannya yang tebal mulai luntur karena air mata panik. Apa? Korupsi? Miskin? Polisi? Pekitnya histeris. Dia menatap Dimas yang diseret. Kamu bohong sama aku, Mas. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang. Dia berbalik menatapku. Kebencian murni membara di matanya. Ini semua gara-gara kamu, Gemel sialan. Bella menerjangku, kukunya yang panjang terentang seperti cakar, mengarah ke wajahku. Aku bahkan tidak bergerak mundur. Arga bergerak lebih cepat. Dia melangkah di depanku, menghalangi Bella, dan menangkap pergelangan tangannya. Cukup, geram Arga, suaranya begitu dingin hingga bisa membekukan api. Bella membeku, ketakutan melihat mata Arga. Arga melepaskan cekalannya dengan kasar. Bella terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursi pelaminannya. Gaunnya yang bervolume mengempis di sekelilingnya. Dia menatap tangannya, lalu ke Dimas yang diseret paksa, lalu ke ratusan tamu yang kini menatapnya dengan iba dan jijik. Pesta pernikahannya hancur. Impiannya menjadi nyonya kaya hancur. Dia kini terduduk sendirian di pelaminan palsunya. Aku mengambil mic dari Arga. Aku menatap para tamu. Aku melihat Bu RT, yang kini menatapku dengan kagum. Aku melihat kerabat Dimas, yang kini bersembunyi di sudut. Bagi yang bertanya-tanya, kataku, suaraku mantap. Ya, saya Rania. Mantan istri yang dia usir, yang dia sebut jelek, bau, dan miskin. Yang dia hina bersama wanita itu. Aku menunjuk Bella yang menangis histeris. Hari ini, aku hanya ingin membuktikan satu hal. Aku menatap lurus ke kamera fotografer pernikahan yang masih merekam. Harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh pria yang mendampinginya, tapi oleh kemampuannya untuk berdiri sendiri. Dan jika kau diinjak-injak, jangan hanya diam. Bangkit, dan pastikan kau bangkit lebih tinggi dari mereka. Aku meletakkan mic itu di lantai panggung. Aku berbalik ke Arga. Dia tersenyum bangga padaku. Ayo pulang, Ratu, bisiknya. Dia menggandeng tanganku. Bersama-sama, kami berjalan menuruni panggung. Para tamu sekali lagi menyingkir, memberi kami jalan. Kami berjalan melewati Dimas yang diborgol di lobi, dia menatapku dengan putus asa. Aku tidak menoleh. Kami berjalan melewati Bella yang meraung-raung di pelaminan. Aku tidak menoleh. Kami melangkah keluar dari hotel, masuk ke dalam Bentley yang hangat. Saat pintu mobil ditutup, meredam suara kekacauan di dalam, aku bersandar di bahu Arga. Aku tidak menangis. Aku tidak tertawa. Aku damai. Sudah selesai, bisikku. Belum, kata Arga. Dia mengangkat tanganku, mencium cincin di jariku. Ini baru permulaan. Epilog 6 bulan kemudian. Gedung ballroom Hotel Bintang 5. Kali ini, dekorasinya bukan krem norak. Warnanya putih bersih, perak, dan emerald green. Ribuan mawar putih asli memenuhi ruangan. Aku berdiri di depan cermin, sari membetulkan veil di rambutku. Gaun pengantinku didesain khusus oleh desainer favoritku. Sederhana, elegan, dan tak ternilai. Siap, Nyonya Wijaya? Goda Sari. Siap, kataku, tersenyum. Di luar, Arga menungguku di altar. Bu Mega, yang kini menjadi sahabatku, ada di barisan depan. Dan di suatu tempat di luar sana, Dimas dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena penggelapan. Bella, setelah tahu semua aset Dimas disita negara, menceraikannya saat dia masih di penjara. Kabar terakhir yang kudengar, dia kembali ke pekerjaan lamanya, berusaha mencari Dimas yang baru. Dan aku Rania Wijaya. Aku bukan lagi manajer anggaran. Aku kini menjabat sebagai Chief Financial Officer, CFO, di Kencana Group, bekerja berdampingan dengan suamiku. Aku telah mengambil kembali segalanya. Namaku, harga diriku, dan kebahagiaanku. Gembel itu kini telah menjadi ratu. Dan dia hidup bahagia selamanya. 1 tahun kemudian. Langit Jakarta berwarna oranye lembut, dan angin sore menerbangkan veil sutraku dengan pelan.
Aku tidak berdiri di ballroom hotel. Aku berdiri di sebuah taman pribadi di atap gedung Kencana Group yang diubah khusus untuk hari ini. Di bawahku, kota terbentang seperti permadani cahaya. Kamu gemetar, Nyonya Wijaya, bisik Arga di telingaku. Kami sedang berdansa pelan, dikelilingi lingkaran kecil sahabat dan keluarga. Aku Rania Wijaya, balasku, tersenyum sambil melingkarkan lenganku di lehernya. Dan aku gemetar bukan karena takut. Aku bahagia. Pernikahan kami sederhana, privat, namun tak terhingga mewahnya. Hanya 50 tamu. Bu Mega ada di sana, menangis haru. Sari, maid of honorku, berseri-seri dalam balutan gaun emerald green, warna kemenanganku. Setelah ciuman pertama kami sebagai suami istri, Arga mengambil mikrofon. Saya hanya ingin berterima kasih pada istri saya, katanya, suaranya serak oleh emosi. Dia mengajari saya bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa tinggi jabatanmu, tapi seberapa kuat kamu bisa bangkit setelah jatuh paling dalam. Aku mencintaimu, Rania. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, aku Rania Wijaya, Chief Financial Officer Kencana Group, istri dari Arga Wijaya, dan calon ibu dari anak pertama kami, yang kini kurasakan bergerak pelan di dalam rahimku. Aku telah mendapatkan akhir bahagiaku. Tapi aku tahu, yang kalian tanyakan bukan itu. Kalian ingin tahu tentang mereka. Nasib, seperti yang kukatakan, adalah penulis naskah yang ironis. Dimas Harno. Dimas tidak mendapat 3 tahun. Bukti-bukti yang kukumpulkan begitu rinci, begitu tak terbantahkan, sehingga tim audit internal Kencana Group yang didorong oleh kemarahan Arga, menggali lebih dalam. Mereka tidak hanya menemukan penggelapan 300 juta. Mereka menemukan lubang sebesar 1,2 miliar rupiah selama 2 tahun dia bekerja di sana. Dia tidak hanya memalsukan struk makan malam, dia membuat vendor fiktif, memaruap anggaran proyek, dan mengambil komisi ilegal. Dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara atas penipuan dan penggelapan. Aku mendengarnya sekali, melalui pengacara Arga. Dia mencoba menghubungiku dari penjara, meminta, Rania yang dulu, untuk memaafkannya. Memintaku menggunakan pengaruhku pada Arga untuk meringankan hukumannya. Aku tidak pernah membalas suratnya. Dia membusuk di selnya, mengenakan seragam penjara yang kusam, jauh lebih kusam dan bau daripada daster yang dulu dia hina. Dia akhirnya tahu bagaimana rasanya, numpang hidup, yang sesungguhnya. Di balik terali besi, hidup atas belas kasihan negara. Bella. Oh, Bella. Ratu sehari itu tidak menunggu lama. Malam itu juga, setelah Dimas diseret dari pelaminannya, Bella merobek gaun pengantinnya yang, ternyata, masih mencicil itu. Dia mengamuk, menghancurkan sisa-sisa dekorasi, dan menuntut uangnya kembali pada pihak hotel. Tentu saja, dia tidak mendapat apa-apa. Seminggu kemudian, dia muncul di kantor polisi, bukan untuk menjenguk Dimas, tapi untuk mengajukan gugatan cerai kilat. Alasannya? Penipuan pernikahan. Tapi hidup tidak membiarkannya lolos begitu saja. Para vendor pernikahan yang belum dibayar lunas, venue, catering, dekorasi, menagihnya. Karena pestanya atas nama dia dan Dimas tidak punya apa-apa lagi selain hutang, mereka mengejar Bella. Rumah yang dulu kutinggali? Itu bukan milik Dimas. Itu rumah sewaan, yang uang sewanya juga dia gelapkan dari perusahaan. Mereka diusir dalam waktu 24 jam. Bella, yang terbiasa hidup mewah dari uang haram, kini benar-benar miskin. Kabar terakhir yang kudengar dari Sari, yang punya jaringan gosip luas, Bella terlihat lagi. Wajahnya yang dulu disuntik filler kini terlihat kempis dan lelah. Dia kembali ke pekerjaan lamanya, di sebuah klub malam, berusaha menggoda pria-pria kaya baru. Ironisnya, dia kini menjadi pelakor, profesional, tapi tanpa kemewahan yang dulu dia banggakan. Dia menjadi persis seperti apa yang dia takuti, perempuan yang harus berjuang sendiri, tapi tanpa otak dan harga diri seperti yang kumiliki. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri. Dan aku. Malam itu, di balkon penthouse baru kami setelah resepsi pernikahan, Arga memelukku dari belakang. Apa yang kamu pikirkan, Sihoku? Bisiknya. Aku sedang memikirkan sebuah gudang, kataku pelan. Dia mengencangkan pelukannya,
Tahu persis apa yang kumaksud. Gudang itu dingin, Arga, bau karbol, dan gelap. Kamu tidak di sana lagi, sayang. Aku berbalik di dalam pelukannya, menatap matanya. Aku tahu. Tapi aku tidak akan pernah melupakan gudang itu. Itu adalah pengingat. Pengingat apa? Aku tersenyum, senyum yang kini penuh kehangatan, bukan lagi racun. Pengingat bahwa ratu yang paling kuat bukanlah dia yang terlahir di istana. Tapi dia yang berhasil membangun istananya sendiri dari abu kehancurannya. Aku mencium suamiku, di bawah langit penuh bintang, dengan masa depan yang terbentang lebih berkilau daripada berlian manapun. Gembel itu kini telah menjadi ratu. Dan dia akan hidup bahagia selamanya.